Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anakku, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah masih diberi kesempatan untuk bertatap maya menuntut ilmu khususnya mata-mata IPS. Yang kedua, sholawat dan salam dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita sampai akhir zaman, idola kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, selamat datang di pembelajaran IPS bab 4A. Ya, bab 4A bersama Ibu Sulistiawati dari SMP Negeri 1 Pujon. Saya senang sekali, bangga sekali membersamai kalian belajar IPS, anak-anak hebat, ya, anak-anak keren, mudah-mudahan terus hebat, menjadi hebat, menghebatkan orang-orang hebat di sekitarnya menjadi hebat, lebih hebat. Anakku, mari lagi terus semangat, ya, jaga iman, jaga imun, terus belajar dan menjadi yang terbaik. Setelah kita, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita berdoa, yaitu kita awali dengan belajar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, ingat belajar kunci membuka ilmu. Ya, dengan belajar IPS kita akan melihat, menyaksikan karena Allah untuk meningkatkan iman dan takwa. Nah, ini yaitu kita akan belajar sejarah di bab 4 ini. Apa sih sejarah itu? Berasal dari kata sajarotun, yaitu pohon kehidupan atau segala bentuk yang terjadi pada masa lalu. Istilahnya dari bahasa Yunani yaitu historia, magistra. Sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Dengan belajar sejarah, anak-anak diharapkan kalian nanti memperoleh ilmu mana sih yang sukses, mana sih yang tidak sukses dari kehidupan ini, sehingga untuk pembelajaran kalian, kita semuanya, sehingga ke depan kita lebih bijak. Anak-anakku, di bab 4 ini yang akan kita pelajari yaitu di awal kemerdekaan tahun 45 sampai 49, demokrasi liberal 50 sampai 59, demokrasi terpimpin 59 sampai 65, orde baru 66 sampai 98, dan masa reformasi saat ini. Tujuan pembelajaran anak-anakku, ya, silakan dibuka di worksheet halaman 1. Ya, halaman 1. Kemudian kegiatan pelajaran yang harus kalian lakukan yaitu mendengarkan penjelasan di sini. Tentu saja kita masih secara online yaitu di video, voice note. Silakan buka ke Google Site, mengamati video di channel YouTube-nya Sulit, jangan lupa ya di Listiosip, membaca dan baca, tidak hanya buka referensi, kemudian mengerjakan worksheet baik kelompok atau mandiri. Ingat anak-anak, penilaiannya dan satu ketertiban presensi kalian sekarang melalui WA, ya. Kemudian pekerjaan worksheet, ulangan harian, dan tugas lain, dan yang terpenting adalah etika dan kesopanan kalian. Anak yang akan kita pelajari adalah awal kemerdekaan sampai orde lama, ya. Di sini anak sebelum kita merdeka, nanti di worksheet itu sudah saya jelaskan di prolog, ya. Setiap kegiatan sudah saya beri pengantar materi, silahkan dibaca. Di sini adalah pembentukan PUPKI dan PPKI sebelum kita merdeka. Kalian tahu bahwa pada waktu itu tahun 45 kita dijajah oleh Jepang. Nah, anakku, ini ya, proklamasi kemerdekaan anak-anak, secara singkat saja saya jelaskan di sini. Pasnya tanggal 15 Jepang menyerah pada sekutu, sehingga 16 itu kita mengalami kekosongan atau vacuum of power, sehingga itu digunakan baik-baik. Lalu tanggal 16 itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. 16 malam menyusun teks proklamasi, ya, di rumah kediaman Laksamana Weda. Kemudian besoknya tanggal 17 Agustus, tepatnya hari Jumat, jam 10, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang mana itu adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia yang ditunggu-tunggu dari sekian ratusan tahun, ya, ratusan tahun dari penjajahan bangsa asing. Kemudian setelah kita merdeka sebagai puncak perjuangan, sekali lagi puncak perjuangan anak, kita ibarat bayi lahir belum memiliki apa-apa. Nah, sehingga yang dimiliki pada waktu itu hanya ini, yaitu PPKI. Sehingga karena belum memiliki apa-apa pun, ibarat bayi yang baru lahir, tinggal 18 Agustus, di situ PPKI mengambil keputusan penting, yaitu diantaranya adalah
mengusulkan dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sedangkan tanggal 19 membentuk kementerian yang terdiri dari 12 kementerian. Kemudian pembentukan pemerintah daerah ya pada tanggal 19 Agustus sehingga wilayah kita ada 8 provinsi. Kemudian pembentukan KNPI, BKR ya sebagai pagarnya negara membentuk BKR yaitu Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi BKR dan sekarang menjadi TNI. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi? Tentunya kehidupan ekonomi kita masih sangat-sangat kacau pada waktu itu ya sehingga pemerintah mengambil langkah tegas ya. Pada waktu inflasi yang tinggi, blokade oleh Belanda, sedangkan di badan pendidikan atau proyek sistem pendidikan pada waktu itu yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara, anak tokoh yang disebut tokoh pendidikan, kemudian menyusun sistem pendidikan di negara kita. Nah, kemudian kehidupan bidang sosial terjadi diskriminasi karena pada waktu itu masih ada orang Jepang, Belanda dan sebagainya anak. Pada waktu kita itu istilahnya sebagai pembantu Jawa, waktu itu kita setelah merdeka terjadi perubahan besar. Kemudian di bidang budaya, seni sastra dan lukis menonjol pada masa itu bahkan lahir sastrawan-sastrawan yang sangat unggul. Kemudian anak-anakku setelah kita merdeka kita tidak putus berarti kita berhenti lah seenaknya sendiri, masih terus berjuang bukan untuk memperoleh kemerdekaan tapi mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara perjuangan fisik yaitu dengan peperangan. Di sini banyak lagi pertempuran di dalam negeri, kemudian perjuangan diplomasi dalam rangka usaha mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik ini antara lain pertempuran Surabaya sampai Medan Area yang terkenal di Surabaya dengan peristiwa 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Itu adalah bukti nyata perjuangan fisik kita mempertahankan kemerdekaan. Kuningan, Medan Jati, Renville, yang terakhir adalah KMP. Nah, kemudian anak-anak juga terjadi ini pemberontakan PKI ya, tahun 45 dan juga di DITII. Nah ini jadi pemberontakan itu baik di dalam negeri tidak hanya murni dari bangsa kita sendiri tapi juga dipengaruhi ya, dirongrong dibantu oleh Belanda dan antek-anteknya. Kemudian ancaman disintegrasi bangsa antara lain yaitu pemberontakan APRA di Bandung, RMS Republik Maluku Selatan. Nah, kemudian pemberontakan Andiasis tahun 50 dan pemberontakan PRRI yaitu di Sumatera. Tapi alhamdulillah semua bisa ditumpas dengan perjuangan yang dilakukan para tokoh-tokoh bangsa kita. Kemudian kita memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer yaitu tahun 50 sampai 59. Nah, di sini ditandai yaitu dengan bebas yaitu ini banyaknya kabinet yang jatuh bangun sehingga ada pada waktu itu sekitar 7 kabinet ya, bisa jelas di websitenya. Kemudian sistem kepartaian banyak sekali partai pada waktu itu, tapi alhamdulillah ya walaupun jatuh bangun pada waktu itu kita berhasil melaksanakan pemilu pertama dengan tertib ya, walaupun pada waktu itu kita sudah diragukan dan kacau yaitu pemilu yang pada waktu 2 tahap yaitu 29 September 55 memilih DPR atau parlemen, kedua 15 Desember memilih Dewan Konstituante. Kemudian juga berhasil melaksanakan konferensi Asia Afrika yang didahului dengan konferensi pendahulu anak di mana KA ini tanggal 18 sampai 24 April 15 di Bandung. Nah ini anak yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Asia Afrika dan alhamdulillah kita berhasil melaksanakan dengan sukses. Lalu adanya deklarasi Juanda yang ini memperluas wilayah laut kita ya, terkenal sekarang ada zona ekonomi eksklusif. Kemudian kehidupan di bidang ekonominya terjadi sistem ekonomi Alibaba, kemudian nasionalisasi dan dejavan Sepang dan sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan ya adanya perubahan-perubahan pendidikan untuk ke arah yang lebih maju. Kemudian kehidupan budaya tahun 50 yaitu pengembangan sastra menjadi cara ciri-ciri sama dengan tahun sebelumnya.
karya sastra banyak yang muncul dari sastrawan-sastrawan, antara lain adanya Bang Mudia, Anantatur, dan Abdul Muhyin. Kemudian selanjutnya demokrasi terpimpin, yaitu tahun 59 sampai 65. Nah ini anak-anak, jadi setelah 59 sampai 65 ini, kemudian demokrasi terpimpin ini anak-anak, maksudnya pada waktu itu adalah ya mengatasi dari kekacauan kemenyimpangan demokrasi liberal. Tetapi demokrasi terpimpin ini akhirnya membawa negara ini makin kepada fokus satu kepemimpinan, di mana terjadi penyimpangan politik luar negeri, antara lain ini ya penyimpangan politik luar negeri yang sebenarnya kita negara non blok pada waktu ini mengacu kepada blok timur. Nah kemudian kita mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, di mana Presiden Soekarno mencanangkan Trikora. Juga pada waktu itu kita masih mengadakan perebutan Irian Barat, di mana Belanda waktu itu setelah berhasil kita halau dari negara kita, tapi mereka masih mengolor-ngolor, mereka menduduki Irian Barat ya. Dengan Konferensi Asia Afrika kita mendapat dukungan penuh bahwa Irian Barat akhirnya kembali ke negara kita, di mana tanggal 19 Desember 61 Presiden mencanangkan Trikora, Trikomando Rakyat, dalam rangka ya membebaskan Irian Barat dari boneka Belanda. Alhamdulillah akhirnya dapat kita rebut, dan setelah diadakan Kopara, perjalanan yang panjang, akhirnya Irian Barat kembali ke negara kita. Kemudian puncak kekacauan negara kita yaitu pemberontakan PKI tahun 65, di mana pada waktu itu ya PKI menang sebagai partai besar. Nah, kehidupan ekonomi kita sangat kacau, inflasi cukup besar 400 sampai 700%, kehidupan budaya kacau semuanya, sehingga ada Grab ya, di mana PKI terus melancarkan fitnah yang sangat keji anak pada waktu itu ya. Bahkan mereka mengatakan ada Dewan Jenderal yang akan mengkup atau menggulingkan Presiden Soekarno. Nah ini salah satu PKI, trik PKI itu adalah dia sering menebar fitnah ya, menebar fitnah. Coba kita lihat kehidupan ekonomi pada waktu itu ya, Presiden mencanangkan proyek mercusuar menyebabkan dan ekonomi menurun dan inflasi cukup besar. Pemerintah membentuk Bappenas dan kebudayaan, membatasi kebebasan berkreasi yang menentang negara akan dihapus. Kemudian kehidupan sosial, pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Biaya kebutuhan meningkat ya, sangat mahal, tertekik, dan pendidikan di bawah menteri pada waktu itu ya dimasuki dengan PKI. Nah, anakku, puncak daripada PKI ini, ya PKI ini akhirnya mereka memberontak, ya, mengadakan pergerakan yang terkenal dengan gerakan G30S PKI. Ya, pada waktu itu terjadi tragedi besar, ya besar, di mana para jenderal yang difitnah, sebetulnya Dewan Jenderal nggak pernah ada, mereka dibawa ke lubang buaya dengan kejinya. Tapi alhamdulillah ya, adalah salah satu pada waktu itu saksi hidup, yaitu Sukitman, yang kelak menjadi saksi hidup kebiadaban PKI terutama di lubang buaya. Anakku yang sangat saya sayangi, saya banggakan. Nah itulah anak. Jadi yang kita pelajari dari awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal terpimpin sampai puncaknya, yaitu terjadi pemberontakan G30S PKI. Setelah terjadi pemberontakan ini anak-anak, akhirnya ya negara berusaha menumpasnya, dan presiden ya memberikan mandat penuh nanti kepada Soeharto untuk menumpas PKI ini. Itulah anak-anak secara singkat, lebih singkatnya silakan kalian baca di worksheet dan buku-buku lain. Itulah secara singkat dari kemerdekaan sampai G30S PKI, Orde Lama dan Orde Baru kita pelajari berikutnya. Demikian anak-anak yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, barokah dunia akhirat, terus ditingkatkan. Marilah kita akhiri supaya barokah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anakku, selamat berjuang terus ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.